vokalisnya Candu. Saya Iko, saya keyboard Candu. Ya, saya Amal, pemain keyboard Candu juga dua. Thank you. Pemain bass kita. Kalau saya kebetulan lagi ngewakilin para produser aja di sini. Pemain bass. Oh, Ini personilnya 4 orang. 5. Main nyimak mas, gitu. 4 ya? 4, oke. Boleh nanya dulu, kenapa kok pakai formatnya 2 keyboard gitu? Banyak banget. Yang format 2 gitar. Yang 2 gitar udah banyak, yang 2 keyboard. Ini banyak, ini juga di musiknya banyak. Explore ya? Iya. Ini juga sound keyboard itu. Kalau dari segi musikalitas ya, look up-nya ke siapa? Indonesia atau internasional? Mix sih sebenarnya. Oh, oke. Dari musisi luar sama musisi dari Indonesia. ada, dari si Profit ada, dari kalau Indonesia siapa ya? Lebih Dina. Kalau dari Indonesia influencer tuh dari siapa? Kalau di Indonesia. Oke, gini. Kalau daripada bingung, biasanya kalau 2 keyboard itu musik 80-an. Ada di Peace Mode, ada apa-apa. Kalian apa ilhamnya dari sana? Itu dari New Wave itu rata-rata 80-an. Pakai 2 keyboard itu. Lebih ke nuansa sih. Nuansa. Kayak lo-fi, kayak katen gitu lah. Oh wow. Oh, lebih ke lo-fi ya? Sinematik. Ya, ya. Jadi gini, saya banyaknya di chord. Kalau Amang filler, feel keyboard, synth dan segala macam kayak ambience itu dari Amang. Ini sorry gue belum tahu nih personelnya 4 ya. Siapa apa aja personelnya? Keyboard 2, vokal sama siapa lagi? Basis. Basisnya nggak ada, belum tahu. Basisnya lagi ada keperluan dulu. Oh gitu. Jadi memang semi digital elektronik ya? Iya. Oke. Coba ceritain dong awal kalian ini basis kebetulan ini. Awalnya sih sebenarnya kita disatuin sama produser kita. Ada kami juga ada juga sama Cikal sendiri ya. Yang ngerangkap di Candu. Itu disatuin. Ya akhirnya ketemu. Cuman memang sebelumnya kita temenan. Kita udah kenal satu sama lain. Jadi disatuin ya. Pernah project bareng juga. Iya, Saya project bareng. Kalau sama kita juga menikah pernah gitu. Ini teman lama gitu ya. Lama memang. Circle-nya dari pertemanan lah ya, Iya. pada akhirnya. Nah, kira-kira apa yang pada akhirnya bikin kita bikin sesuatu yuk gitu? Apakah emang kecintaan musik yang sama atau ngobrolnya nyambung atau punya apa sih istilahnya? Punya gambaran gitu, nanti kedepannya kalau dikumpulin ini akan jadi sesuatu nih gitu dari Saya ngewakilin dari pertanyaannya. Waktu itu aku dapat mandat mas dari pemain bass nih Cikal yang merangkap sebagai produser juga di sini. Ron kayaknya ada beberapa materi yang bisa diolah dan kira-kira siapa aja nih gitu. Kalau dari Aman, Iko itu udah kepikiran dulu. Nah di vokal yang sebelumnya, aduh siapa ya ini kayaknya harus materinya harusnya cewek nih yang nyanyi gitu. Beberapa ada vokalis yang sempat kita coba. Kayaknya belum dapat. Padahal lebih maksudnya lebih kekinian lah gitu. Ya. Tapi secara kriteria yang kita cari belum ada. Dan tiba-tiba saya kepikiran ke Dina langsung saya ngabarin Dina, Din kira-kira mau nggak kalau misalkan kita bikin proyek kayak gini-gini. Awalnya proyek aja. Jadi cuman kita ngumpul. Kebetulan juga Amang juga lagi pada hiatus kan. Ya Amang kan ada di produksi Noah. Terus Iko juga kepikiran nih Iko, tapi gimana ya konsepnya? Ya udah akhirnya jadi 2. Yang satu di keyboard, yang satu fokus untuk di taser gitu kan. Tapi gimana nih konsepnya? Ngobrol-ngobrol soal Cikal, akhirnya kita dengerin lagunya. Kita ambil pop sinematik deh gitu. Tapi vokalnya harus yang kayak gini-gini kriterianya. Saya kabarin nih singkat ceritanya. Din mau nggak?
sama siapa aja, dan pas ketemu langsung Ketemu. ngobrol langsung gitu, langsung oh iya aku tahu oke itu sih singkat banget karena materi memang waktu itu udah ada. Dari pemain bassnya dari bikin lagu macam. Paling lama nggak adaptasi lagu, mencerna lagu dari pemain bass, kan belum pernah ketemu secara studio walaupun kenalan gitu, susah kak? Biasanya Kesulitan sih justru kalau sedikit kesulitan waktu nyari vokal. Karena ada beberapa kriteria yang harus bener-bener ngeblend sama musik. Kenapa dipilih dia? Dia punya alasan, punya kalar vokal yang oke deh, kayaknya Dina nih. Aku juga sama Rudy ngobrol juga, sama Cika juga ngobrol. Gimana nih kalau vokalnya Dina ini? Oke, nah kita coba masuk studio. Kita belum serius waktu itu. Akhirnya udahlah seriusin kayak gitu. Oh, awalnya nyoba padahal ya. Langsung cocok ya. Enggak, jadi memang pas kita memang lebih ke cari warna vokalnya sih untuk di lagu. Karena ini sequel kan, ada 5 lagu dan materinya udah ada semua. Jadi kita untuk produksinya kita serahin semua ke teman-teman. Iya. Nggak, tadi masuk pertanyaanku kan, ini udah ada 5 lagu nih. Iya. Ya, bukan kamu yang jawab yang ketiga ini. Iya. Itu mencernanya susah nggak sih kalian? Maksudnya kan ada, maksud gua pinginnya gini nih. Terus yang satu, maksud gua gini. Tapi kan ada seorang songwriter dan yang punya lagu gitu. Mencernanya susah nggak? Atau kalian discuss atau jalan aja? pas dengan materinya, kalau kayak gini gambar digital, seperti Sikal kasih gambarnya begini, terus saya bikin dulu di rumah, ininya guide segala macamnya, kasih lihat sama anak-anak. Ya udah, oke nih, kita jadiin guide, terus tinggal ditambahin diganti diganti. Masukin ini. Lama prosesnya nggak? Cepet? Kebetulan ini proyek sang kuliahnya. Sangat bereaksi. Sebulan cepet itu karena dikejar waktu, apa memang kalian udah gampang mencernanya? Kita coba untuk dari sisi produsernya kita coba untuk buat gimana nih kalau misalkan kita coba target nih. Di target ya? Target timeline. Iya. Kalau nggak gitu bisa 2 tahun kali ya. Oke. Abang yang mungkin sering kayak gitu. Oke, ini goalsnya kira-kira maksudnya bahan bakar kalian pada akhirnya bergabung gitu, bermusik gitu. Ini mau hura-hura aja, atau emang mau masuk industri secara serius, secara bisnisnya dipikirin segala macam, atau meninggalin legacy aja lah. Yang penting gue pernah punya karya nih atau Oh, enggak dong. Profesional lah. Profesional lah. Jadi saya pribadi pernah beberapa kali gagal juga di industri, kayak band-band yang Belum waktunya jalan. timingnya belum tepat ya. waktu lalala yang itu tapi nggak jalan. Gitu. Iko udah juga udah pernah serius juga di kafein dulu kan. Jadi keluar dulu ya. Udah usah dibahas. Fokus yang gini aja ya. Itu dari sini. Kita tuh wawancara khusus itu kayaknya. Nah, dan itu juga pernah solo, pernah trio juga gitu waktu itu. Jadi pengalaman di Ya, industri kita mencoba- curhatin kita dulu. berusaha Nah, untuk mencoba maju lagi biar mudah-mudahan diterima. Amin. Enggak, kalau kita lihat dari mungkin dari packagingnya kita tahu ya, maksudnya ini angkatan lama nih lumayan ya kan. Sementara sekarang era digital. Iya maksudnya ngomongin diri sendiri dia. Era digital gitu kan, tantangannya kan pasti beda gitu. Iya. Sekarang tuh juga ada eranya tuh home recording, orang bisa bikin karya musik dari kamar tidurnya. Betul. Semua orang bisa bikin karya musik. Tentu saingannya kolamnya jadi semakin padat. Punya strategi apa untuk pada akhirnya bisa muncul ke permukaan kira-kira gitu. Nah itu yang tadi kalau sedikit mau nambahin boleh Bang ya. Jadi kita tuh fokus di pop cinematic yang memang sih udah apa ya, udah banyak banget yang hal seperti ini, dan kita nguatinnya lagi saya percaya di vokalnya Dina yang berkarakter ini. Dan di sequel lagu yang dari lagu pertama kita rilis berlanjut ke single yang kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima. Jadi ini ada pertanyaan yang agak menggelitik nih. Kalian tadi ngomong, gue pernah gagal, pernah ini. Nah, ini kan ini jadi ego sebuah band ya. Ini kita pengalaman kita ya. Iya. Ini kan udah ada 5 lagu nih. Tiba-tiba dia
gue sebenarnya punya lagu juga nih. Penyanyi punya lagu juga. Iya. Itu ada ego muncul nggak? Lagu gua dong untuk next. Lagu gua dong untuk next. Terjadi berdebatnya itu kan yang menjadi penjaga gawang adalah produser, tapi kalian secara emosional ini karena kalian udah berada di industri musik bukan sebulan 2 bulan, apakah itu ego itu bisa ditekan ataukah malah kalian fight untuk memperjuangkan atau kalian rembuk bahwa ini akan menjadi next level dari kalian? Atau bisa jadi itu akan merubah konsep dari pop sinematik jadi dream pop atau gimana yang nggak terlalu jauh gitu? Untuk saat ini untuk menuju EP Yeah, yang EP. 5 lagu ini pastilah kita nurunin ego dulu lah. Kita ngikutin yang soalnya dari kelima lagu ini mereka bikin konsepnya itu serangkaian dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga. Ada benang merahnya. Iya benar. Ibaratnya tuh si Cikal tuh bikin lirik tuh panjang banget, tapi dipecah dia jadi 5. Dijadiin lah satu EP. Jadi Ada curhatan dari Amang gitu. Tentang apa sih sebenarnya? Ini benang merahnya apa? Nah, Sebenarnya lagu ini tuh tentang seorang cewek. Sebenarnya dia second choice ya. Patah hati. Dia second Kenny choice. Tapi dia merasa jadi korban justru di situnya karena ketidakadilan si pasangannya itu. Karena pasangannya udah punya pasangan kan berarti. Sebenarnya di situ dia merasa menjadi korban. Nah ini lagu yang single yang pertama ini tuh menceritakan dia penderitaan dia. Nah nanti next single juga masih nyambung sampai single yang kelima ya, sampai single kelima masalah dia tuh ya udahlah gitu. Selesai. Dan dia move on kayak gitu sih. Oh. Jadi cerita demi cerita di setiap. Ada cerita di hidup kamu nggak itu? Oh enggak ya? Oh, enggak ya. Balik lagi dong tadi Ya. belum. Candu itu dari mana sih namanya, terus kenapa dibangun candu? Candu itu sebenarnya yang bikin ini Roni. Dia tuh maksudnya tuh biar kecanduan gitu kan. Biar kecanduan gitu kan. Iya, terus dia mudah juga diingat gitu ya. Terus ya agak lucu juga. Ini sih sebenarnya gini, ada cerita yang lucu lah di balik pas proses kita ngumpul kita masuk studio yuk, cobain yuk materi ini satu aja dulu. Kita udah ada di salah satu studio di Bandung. Terus ada yang nanya, Mas Aji, vokalis Dikta, dia nanya, ini bandnya apa sih? Mau pada mikir nih, candu. Saya gitu, kalau misalkan, terus nanya lagi dia, artinya apa Ram? Ya dari nama personil semua. Dari Cikal, Amang. Bisa ya? Ngepas ya? Cocokologi. Ngepas, bisa ngepas ya. Iya, terus bikin fans, langsung kepikiran bikin fanbase-nya apa? Ya udah kecanduan aja nih. Kalau gue punya yang nanya untuk umum dan Waiko. Enggak ini. Jadi sobat yang udah dirilis Patah Hati dan akan rangkaian 5 lagu pada akhirnya bermuara pada EP kan. Benar. Nah itu kalian udah punya timeline untuk perilisan masing-masing single nggak? Atau mau lihat skema pasar dulu aja? Kalau di lagu di single pertama ternyata dia akan terus naik, ini akan di nanti dulu? Atau emang ini udah emang bikin timeline dalam 1 tahun atau dalam 6 bulan rilis sebulan sekali atau gimana? Kalau Timeline ada. Dan yang kenapa memilih lagu Patah Hati juga karena dari awal menceritakannya juga dari konflik pertama gitu. Sampai gimana endingnya nanti mungkin nanti lebih. Dan alhamdulillahnya dari para pendengar udah langsung banyak yang respon untuk dari pertama single ini yang Patah Hati. Jadi dia nanya lagi, ada beberapa pertanyaan ke saya juga, ini gimana, beberapa interview juga gitu kan ya. Ini bisa jelasin yang dari cerita ini. Ya intinya cerita ini ya bersambung kan, ada benang merahnya gitu. Itu sudah disampaikan. Iya, jadi bikin penasaran kan tadi. Oh iya. Tapi intinya kita bukan buat mengajarkan atau apa, kita juga sebenarnya kan mungkin Kasih pesan lah. masih pesan, nggak setuju lah untuk kayak gitu. Nanti Tapi lagu Patah Hati banyak disukain loh beberapa tahun terakhir ini. nanti di single terakhir baru kita kasih solusinya gimana nih kalau orang yang mengalami kayak gitu. Ya jangan sampai terjadi gitu. Oke. Bakal ada apa positif ini lah ya? Ada. Value-nya di akhir kan nanti ya. Pop sinematik itu ya cocok buat Patah Hati, cocok lagu. Cuman kan ini sangat segmented ya, sangat diurus banget ya. Nggak semua orang akan merasa nyaman dengan
karakter pop sinematik ya. Kalau materinya nggak pas akan jadi lucu. Apakah kalian akan tetap berpop sinematik atau tiba-tiba ketemu materi baru kita ubahlah jalurnya? Apakah mungkin kejadian pada atau possible katanya? Kalau kita lebih fleksibel sih, Explore ya. kita explore untuk dari tadi beberapa pertanyaan juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada karya dari Amang atau dari Iko atau dari Dina, ini lagunya agak sedikit beda gitu kan. Kita nggak pernah untuk membatasi. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa akan berkembang terus. Iya. Oke, teman. Ada kata-kata hari ini katanya. Kata-kata hari ini. Foto aja, foto. Kita agak rapat dikit. Enggak, foto kan nggak ada